Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Silva Anggrita Juliana, NIM 432191100044 dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan bagaimana kita menggunakan sistem SPSS untuk melakukan analisa validitas dan reliabilitas terhadap data. Pertama-tama, saya akan menginformasikan data apa saja yang akan digunakan pada saat ini. Pertama adalah data primer yang merupakan data utama yang digunakan dalam sebuah penelitian, yang sumbernya bisa berasal dari wawancara, jajak pendapat, observasi lapangan, pengisian kuesioner, dan atau hasil pengujian terhadap sebuah objek berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti. Sekarang, kita akan menggunakan hasil kuesioner bertema pengaruh kinerja karyawan terhadap pengembangan karir di kantor BPJS Madiun sebagai data primer. Ini adalah penampakan tabulasi data primernya. Tabulasi data ini terdiri dari dua variabel, yaitu kinerja karyawan dan variabel pengembangan karir. Masing-masingnya memiliki 5 butir pertanyaan yang telah diisi oleh sebanyak 30 responden. Dalam tabulasi data ini, angka 1-5 adalah penggambaran skor atas jawaban yang telah diberikan oleh responden. 1 artinya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan totalnya, yaitu total skor dari masing-masing jawaban responden. Langkah pertama adalah kita perlu memindahkan data ini ke dalam sistem SPSS. Sebelumnya, terdapat dua cara untuk memasukkan data ini ke dalam sistem SPSS, yaitu yang pertama dengan impor, yang kedua dengan cara manual, copy paste. Kali ini kita akan menggunakan cara manual. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mengcopy nilai-nilai skor ini, data ini sampai dengan totalnya, lalu paste ke sistem SPSS. Jika semua data sudah masuk, kemudian klik variable view. Nah, kita ubah var ini, nama ini, menjadi nama yang mudah kita kenali. 1-6 adalah variabel kinerja, 7-12 adalah bagian variabel pengembangan karir. Kita ubah saja menjadi kinerja 1, kinerja 2, kinerja 3, sampai dengan kinerja 5, dan kemudian total. Kita juga melakukan hal yang sama dengan data variabel pengembangan karir. Agar lebih singkat, kita beri nama saja karir 1, karir 2, karir 3, karir 4, karir 5, serta total karir. Setelah itu, kolom type with decimals label value kita biarkan saja. Yang perlu kita ubah adalah tabel measure. Karena ini merupakan data primer dan datanya bersifat numerik,
maka measure yang harus digunakan adalah ordinal. Oleh karena itu, kita ubah semua menjadi ordinal. Jika sudah, kita kembali ke tab data view, maka nama di atas ini sudah berubah semua ya. Lebih mudah dibaca. Setelah itu, kita sudah bisa melakukan analisa validitas terhadap data ini. Dengan cara kita klik Analyze, Correlation, Breviate. Kemudian kita perlu memasukkan data per variabel. Oleh karena itu kita pilih variabel pertama dulu, yaitu variabel kinerja karyawan. Kita pilih semua sampai dengan totalnya juga. Lalu kita pindahkan ke kanan. Lalu untuk option, cukup ini yang di checklist. Continue. Kemudian style tidak ada yang perlu diubah. Bootstrap juga tidak ada yang perlu diubah. Lalu kita klik OK, maka muncul datanya. Untuk melihat apakah data yang kita buat itu valid atau tidak, ada dua cara yang bisa digunakan. Tapi sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu apakah jumlah data yang kita input sudah sesuai dengan yang diproses oleh sistem. Data kita adalah sebanyak 30 dan dilihat ya, ada 30 dan memang sudah benar. Yang masuk sebanyak 30 juga. Maka data sudah diproses semua tanpa ada yang terlewat. Kemudian cara pertama kita bisa lihat dari significant to tail. Kita lihat bagian totalnya. Apabila nilainya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data ini valid. Kita bisa lihat di sini semua nilai totalnya untuk tiap-tiap butir pertanyaan adalah kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data ini cukup valid. Kemudian cara kedua, kita bisa membandingkan antara Airtable dan Airhitung. Di sini kita sudah siapkan Airtable. Airtable ini banyak ya, ada di Google. Kemudian kita lihat ya. Di sini rumusnya adalah DF sama dengan N kurang 2. Karena responden kita ada 30, maka dikurang 2 menjadi 28. Dan kita gunakan koefisien 0,05 atau 5%, yaitu berarti nilainya adalah 0,3610. Kemudian kita bandingkan dengan Airhitung kita. Apabila Airhitung lebih besar dari Airtable, maka data dapat dikatakan valid. Dan bisa dilihat di sini semua hasil data kita valid. Kita akan coba masukkan untuk variabel yang kedua, yang karir. Kita lakukan hal yang sama, kita copy, kita pindahkan ke kanan, masih sama, cukup satu. Yang di checklist, ini tidak perlu di checklist, ini juga tidak perlu, kemudian OK. Hasilnya juga sama ya. Untuk signifikan to tail-nya berada kurang dari 0,05 semuanya, sedangkan Airhitungnya lebih dari tabel yang ada, lebih dari 0,3610. Maka data kita semua dapat dikatakan valid. Kemudian kita bisa lakukan analisa reliabilitas. Caranya sama, kita pindahkan ke kanan, tapi
hanya butir-butir pertanyaannya tanpa totalnya. Kemudian kita pilih ini statistik, kita cukup centrang yang convenience, correlation, dan scale if item deleted. Kemudian kita continue, oke. Sudah muncul. Untuk mengetahui apakah data ini reliable atau tidak, maka kita bisa lihat dari kerubah alfanya. Jika nilai kerubah alfa lebih dari 0,6, maka data dapat dianggap reliable. Namun, di sini bisa dilihat bahwa data kerubah alfanya kurang dari 0,6. Maka data ini kita bisa asumsikan bahwa kurang reliable. Kita coba untuk variabel kedua. Caranya sama, yang kinerja kita kembalikan dulu. Kemudian kita pilih yang bagian karir. Ingat ya, tanpa total, pindahkan ke kanan. Pengaturan statistiknya masih sama. Oke. Dan bisa dilihat bahwa nilai kerubah alfanya masih kurang dari 0,6. Maka data ini tidak bisa dianggap reliable. Apa artinya? Bahwa data kita tadi valid, namun ternyata tidak reliable. Artinya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ambigu dan memiliki multi persepsi, sehingga jawaban yang diberikan oleh responden memiliki kemungkinan akan berubah. Kemudian kita akan lanjut untuk pembahasan data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti tidak secara langsung, melainkan melalui pihak lain, bisa berbentuk dokumen atau arsip atas opini dari para ahli. Di sini saya menggunakan data jumlah penduduk hasil survei menurut wilayah dan jenis kelamin Indonesia tahun 2020. Data ini didapatkan dari situs web resmi Badan Pusat Statistik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.